ditimpa melarat, ditimpa bencana, ditimpa miskin, sabar. Ditimpa kesenangan, bersyukur dia. Subhanallah. Nah, ini adik-adik, teman-teman saya yang bekerja di sini ini bersyukur. Banyak sekali pengangguran yang luar biasa di Jakarta, di Indonesia. Bagaimana bersyukur itu? Nanti kita bahas. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ivan beserta Ibu yang saya hormati, Mr. Eko yang saya hormati, hai Eko San, Eko San. Para pekerja kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang berbahagia, istriku yang kusayang. Ada pertanyaan? Kalau dijawabnya apa nih jawabnya? Dari mana asal manusia? Jawabnya apa nih? Dari mana asal manusia? Kalau ragu-ragu menjawab, berarti kita juga ragu-ragu menghadapi hidup ini. Kalau nggak bisa menjawab, terombang-ambing hidupnya. Muslim berzina, Muslim selingkuh, Muslim korupsi, berani pacaran, nggak berani nikah, tapi pacaran berani. Oh, ini bodoh sekali kan? Karena dia nggak tahu asalnya dari mana, untuk apa hidup di dunia ini. Kemudian jangan sembarangan saja menjawab dari mana asal manusia. Ada 3 jawaban yang 2 batil, yang 1 benar. Jawaban pertama dari As-Suyu'iyah Isturokiyah, sosialis komunis. Dalam diri manusia itu ada yang disebut ukhdatul kubro, pertanyaan yang sangat mendasar. Semua manusia, ya, yang mengaku ateis, yang mengaku beriman, orang munafik, orang kafir, siapa saja itu di dalam benaknya ada pertanyaan yang sangat mendasar, yakni min aina ji'ta wa limadza wa ila ainal masir. Dari mana asal manusia? Untuk apa hidup di dunia? Kemana setelah mati? Nah, pertanyaan ini yang kalau nggak bisa menjawab dengan akurat, ya, terombang-ambing hidupnya. Miskin gelisah, kaya gelisah, ganteng gelisah, cantik gelisah, gerah hidupnya tuh, bete terus. Komunis menjawab, min aina ji'ta, dari mana asal manusia? Dari tanah. Tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan. Walaupun ada, mereka tidak mengakui. Tapi komunisme itu ternyata orang-orangnya juga punya Tuhan, ya. Seperti Ho Chi Minh, Kim Il Sung, itu foto-fotonya disembah itu. Itu bentuk menuhankan itu. Taktis. Jadi mereka itu sebetulnya tidak ateis, ada Tuhannya, tapi itu Tuhannya itu. Untuk apa hidup di dunia? Ya, untuk materi saja. Berevolusi, jadi monyet, dari monyet jadi manusia, dari manusia balik lagi jadi tanah, selesai. Kemana setelah mati? Kembali ke tanah. Tidak ada hisab, tidak ada surga, tidak ada neraka. Paham ini berkembang. Baru 70 tahun saja sudah ambruk, ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Walaupun komunisme itu masih ada, tapi sudah kapitalis. Komunis Cina sudah kapitalis, komunis Korea sudah kapitalis. Jadi udah nggak murni lagi. Kapitalis menjawab, min aina ji'ta, dari mana asal manusia? Dari Tuhan. Siapa Tuhan itu? Pencipta alam semesta, kehidupan dan manusia. Oh, Allah dong. Iya. Tuhannya mereka itu Allah. Tuhannya orang Nasrani, orang Yahudi, ya. Tapi Tuhan tidak boleh mengatur manusia. Dengan ayat, dengan Injil, dengan Taurat, apalagi dengan Al-Quran. Tuhan hanya menciptakan alam semesta, kehidupan dan manusia, kemudian Tuhan istirahat di surga sebagai Allah Bapa. Untuk apa hidup di dunia?
Karena Tuhan hanya mencipta, tapi Tuhan tidak boleh mengatur manusia, maka manusia sendiri yang berpandangan tentang hidup ini. Bahwa hidup itu hanya untuk kebahagiaan dunia saja. Maka muncullah budaya hedonisme, permisivisme, yang muncul dari sekularisme itu. Sekularisme itu fasluddin anil haya, pisahkan agama dari kehidupan. Gitu. Kalau ingin ketemu Tuhan ya di gereja, di masjid, di pura, gitu aja. Ya. Kalau ingin ketemu Tuhan, tapi jangan bawa-bawa Tuhan dalam kehidupan, dalam bekerja, jangan dibawa-bawa. Mau berzina, jangan bawa-bawa Tuhan. Itu kan urusan dunia. Maka muncullah hedonisme. Apa itu hedonisme? Paham keduniaan. Dalam bahasa Arabnya hubbud dunya. Dan dunia itu 3 saja. Harta, tahta, wanita. Wes, itu aja. Bagaimana untuk menikmatinya? Agar bahagia dengan wanita, bahagia dengan harta, bahagia dengan tahta. Oh, caranya apa saja sudah. Mau berzina, berselingkuh, dianggap wajar. Pacaran wajar. Nah, ini permisivis, budaya permisif. Mau kerja nyogok wajar. Sibuk kerja 5 hari, 6 hari, mabok-mabokan ya wajar, melepaskan keletihan wajar lagi. Itu apa? Permisivisme. Bahasa Islamnya dayus, artinya ridho kepada kemaksiatan. Gitu. Karena pandangannya sekuler tadi, pisahkan Tuhan dengan kehidupan. Aturan negara, aturan individu, aturan diri, aturan kehidupan itu jangan dikaitkan dengan Tuhan. Kamu beriman kepada Tuhan, tapi Tuhan gak usah ngatur-ngatur gitu. Masalah kamu suka mencuri apa, korupsi, selingkuh, itu bukan bagian Tuhan. Gitu. Orang-orang seperti ini kira-kira kalau mati nanti kemana? Kalau kata komunis kembali ke tanah, selesai, nggak ada hisab. Kalau orang-orang seperti ini mati nanti kemana? Ke surga semua. Asal percaya kepada Yesus, selesai. Jaminannya Yesus. Dan ternyata juga ini sudah tidak relevan dengan kehidupan mereka. Dan mereka banyak meninggalkan gereja-gerejanya. Karena tidak sesuai dengan fitrah. Islam menjawab, dari mana asal manusia? Jangan katanya, tidak boleh katanya itu. Maka Allah berikan kepada manusia hidayah. Dengan berpikir tadi kita kan muncul pertanyaan, dari mana asalku kan gitu. Nah, dengan berpikir manusia tuh menemukan Tuhannya. Begini simpelnya. Dengan berpikir muncul definisi al-iman at-tasdiqul jazm al-mutabiqu lil waqi' an-dalilin. Artinya, iman itu pembenaran yang pasti, gitu ya. Pasti ini benernya, gitu. Yang bersandarkan kepada waqi', al-waqi', fakta. Dan fakta itu bisa dibuktikan dengan dalil-dalil. Dalil pembuktiannya akli, akal, ya, dan nukil. Maka tidak ada iman bagi yang tidak berakal. Orang gila, haiwan, anak kecil. Tidak ada iman itu. Jadi dari berakal itu kita bisa memahami, bisa mengetahui Tuhan, Allah. Ya, begini. Saya ilustrasikan. Ini apa, kawan-kawan? Gelas. Fakta ini, al-waqi', fakta. Ada fakta gelas. Ibu bisa lihat angin? Angin ada nggak? Ada, yakin ada. Kenapa? Berasa. Walaupun nggak ngelihat, itu ada fakta itu. Ada fakta yang bisa didengar, ada fakta yang bisa dilihat, ya. Ada fakta yang bisa diraba, dirasa gitu. Itu waqi' namanya. Semua itu benda. Angin itu benda, walaupun tidak terlihat. Bahkan kalau ada orang kentut, nggak kelihatan, ya, ada faktanya kan? Sopo iki sing ngentut. Walaupun nggak kelihatan loh. Tapi ada nggak yang kentutnya? Ada, baunya ada kok. Nah sekarang kita mencari, ada nggak pencipta itu? Kita lihat, ada nggak yang bikin gelas ini? Ada. Menurut akal loh. Ada. Terus akal lagi nih. Siapa? Manusia. Oke. Menurut akal lagi. Laki perempuan? Lemah. Dah, jangan duga-duga. Akal tuh nggak bisa apa-apa.
lemah. Tapi dengan akal dia tahu ada yang bikin, gak mungkin gak ada. Yang bikinnya gelasnya ada kok. Bahkan orang Baduy di padang pasir yang katanya sangat bodoh, ketika ditanya, bagaimana kamu membuktikan bahwa pencipta itu ada? Dia ngeliat ke bawah. Apa itu? Telapak kaki onta. Pasti ada onta lewat di sini. Tuh ada kotorannya. Pasti pernah beol di sini. Sangat masuk akal kan? Gak mungkin ada kotorannya, ada telapaknya kalau nggak ada yang lewat di sini. Gitu. Nah, siapa gitu pencipta alam semesta kehidupan yang kita lihat ini? Siapa? Tahu dari mana Allah? Sok tahu. Ayo tahu dari mana? Dari Al-Quran. Nah, ada fakta tuh Al-Quran. Buktikan dengan akalmu. Jangan katanya. Buktikan dengan akalmu. Menurut akal, ibu-ibu yang baru datang, silakan ke sini. Ya, ini ada yang masih kosong. Ada makanan juga. Kalau bawa ya bungkus taruh situ. Jangan tegang ya. Tegang apa kagum nih? Iya, dua-duanya. Biasa dengar iya, sekarang lihat kayak gini. Beda banget, Bo. Waalaikumsalam. Kursinya kurang? Mau duduk sini? Oh, ada tambahan kursinya. Bisa dipindah sini ya. Terus masuk sini. Ya. Terus berkeliling saja. Ya. Oke. Masuk ke sana, Ibu. Ayo. Ternyata manusia berasal dari Allah. Kata siapa? Kata Al-Quran. Buktikan dengan akalmu. Al-Quran. Dari hasil penyelidikan, hasil rekayasa akal, ternyata kesimpulannya Al-Quran itu 3. Bikinan Muhammad Rasulullah, bikinan orang Arab, wahyu. Kita lihat, apa benar Al-Quran bikinan Muhammad Rasulullah? Menurut yang kita pahami, ketika Al-Quran turun, Muhammad Rasulullah itu manusia biasa yang gak bisa baca, gak bisa nulis, ummi, lemah. Wajar dong, gak pernah belajar nulis yang gak bisa nulis. Ujuk-ujuk bisa, aneh. Tapi terucap ayat-ayat. Gitu. Gak mungkin ini. Ini pasti ada sesuatu yang menyuruh dia ngomong seperti itu. Yang kedua, menurut akal lagi, kita nggak menyaksikan, tapi menurut hadis mutawatir, ketika Muhammad Rasulullah mengucapkan ayat, itu beda dengan Al-Quran. Apa? Beda dengan hadis. Beda dengan ucapan dia. Jadi orang bisa bedain, oh ini ayat ini pasti keluar dari mulut Muhammad Rasulullah. Nah ini hadis ini. Itu bisa beda ya. Hanya satu manusia yang bisa mengucapkan dua hal yang berbeda. Kemudian Al-Quran menantang manusia. Orang-orang Arab ditantang, Nabi Muhammad orang Arab juga. Ditantang suruh bikin Al-Quran, gak bisa. 30 surat, gak bisa. 10 surat, gak bisa. 1 ayat, gak bisa. Muhammad Rasulullah juga gak bisa dong kalau gitu. Tapi kenapa dia ngomong? Nah ini, gak mungkin Muhammad ini yang bikin. Orang Arab barangkali, apalagi. Mereka bertentangan ya dengan pemahamannya tentang berhala dan sebagainya. Jadi apa dong Quran itu? Menurut akal wahyu dia. Kalau wahyu pasti tidak akan pernah berubah. Pasti isinya benar dan tidak sama dengan manusia. Sebab kalau wahyu itu makhluk, apa? Kalau manusia itu makhluk. Kalau wahyu itu ruh. Dia bagian dari Allah gitu. Kita buktikan. Al-Quran tulisan ini. Ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad. Qaf. Qaf itu titiknya 2 ya. Hilangkan titiknya. Kita bisa menyangka itu ain. Kita bisa menyangka kalau dikasih titik 1 itu bisa fa. Ya. Tapi kalau orang yang bisa baca Quran suruh baca tadi nggak ada titiknya, ini pasti dibacanya laqad. Karena kaidahnya pasti ini qad, qaf, nggak mungkin lafad, la'ad, nggak mungkin. Lagad, nggak mungkin. Pasti laqad. Atau bismillah. Ba itu titiknya di bawah, pindahin ke atas. Jadi apa? Coba baca. Nggak mungkin bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Kasih titik di bawahnya. Jadi jim. Suruh yang sholawat tadi baca. Nggak mungkin, ini nggak mungkin jim. Ini ha pasti. Nggak mungkin jadi berubah jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin. Allah yang maha pengasih lagi maha merajam. Oh, nggak mungkin. Beda titik, beda arti. Beda panjang, beda arti. La dan la, beda artinya. Nah, makanya orang yang pelajari Quran, mempelajari huruf-huruf Arab dan mempelajari Al-Quran, itu ada kaidah-kaidah. Begitu Allah menjaga Al-Quran, titik aja nggak ada yang bisa ngerusak. Nah, berceritalah Al-Quran itu, manusia dari Allah, alam semesta kehidupan ini diciptakan oleh Allah, gitu. Terjawab sudah, dari mana asal manusia? Dari Allah. Nah, itu orang disebut ma'rifatullah. Naik lagi derajat orang ini. Tadinya kan manusia sama dengan hewan saja. Ketika berakal, nah, dia derajatnya naik ketika dia memahami manusia berasal dari Allah. Itulah derajat manusia ma'rifat. Naik lagi, karena timbul pertanyaan. Walimaza? Untuk apa hidup di dunia ini? Gampang kan? Tanya saja sama Allah. Kan yang bikin manusia Allah. Iya nggak? Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Yakin nggak itu? Naik derajat orang ini menjadi ahli hakikat bahwa hakikat hidup itu untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Menikah ibadah, pacaran haram jadah. Itu bekerja ibadah, malas haram jadah. Menafkahi istri ibadah, menyentuhnya ibadah, menidurinya ibadah, ditiduri suami ibadah, menolaknya haram jadah. Itu minum haus ibadah, minum minuman keras haram jadah. Itu siapa yang menentukan? Hidup itu ibadah. Ibadah itu apa? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Akal nggak mampu lagi ngarang perintah dan mengarang larangan. Orang senang berzina, bikin hukum zina, nggak mungkin kan? Orang-orang Arab tuh menyembah berhala, makan riba, membunuh bayi, melarang membunuh bayi. Udah nggak mungkin, akalnya nggak mungkin. Jadi jelas, ini wahyu. Nah, larangan itu dari mana? Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala al-irsyad wal bayan, petunjuk dan penjelas berupa Al-Qur'anul Karim itu, sunnah Nabi plus ijma'us sahabat dan qiyas. Itulah siratal mustaqim, yakni syariat Islam, wajib, sunnah, mubah, makruh, halal. Wanita yang sudah mens ada kewajiban apa? Wajib sholat, wajib berjilbab. Kalau nggak berjilbab sehari saja 50.000 tahun di neraka. Ini yang ngatur bukan aku, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan ini. Ayam goreng. Ini nasi goreng ini. Halal ini. Ini haram ini. Haram ini apa? Apa jawabannya? Aku ngeyel. Apa? Karena makan sendirian. Enggak. Mau sendirian, mau pakai bismillah, haram tetap. Kalau dimakan di siang hari di bulan Ramadan. Siapa yang melarang? Allah. Mana larangannya? Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Puasa itu wajib, makan di siang hari haram. Kecuali wanita yang sedang haid. Nah, ini dari mana ini? Dari Allah. Nah, orang-orang yang hidupnya mau diatur oleh syariat, perasaannya, akal pikirannya diatur oleh syariat, dialah ahli tarekat. Kemana orang ini kalau mati? Di dunia diberi jalan oleh Allah. Wahadainahun najdain. Aku beri 2 jalan. Surah Al-Balad ayat 10 itu. Kiri lempeng aja, kanan lempeng, nggak ada jalan tengah. Nggak ada. Jadi jalan kehidupan itu kalau nggak kiri kanan, hidup itu kalau nggak mati, hitam putih, nggak ada abu-abu. Abu-abu itu hitam. Abu-abu itu maksudnya hitam, kotor. Jadi hitam putih.
Wajib, sunat, mubah, makruh. Itu putih. Makruh itu nggak haram. Makanya makruh tidak membatalkan sholat. Allahu Akbar, nahan kentut. Makruh itu. Sampai salam, assalamualaikum, baru sah sholatnya. Tapi selama sholat menahan kentut, menahan ketawa, menahan pipis, makruh. Berpahala? Ya enggak. Enggak berdosa. Ya rugi aja, nggak ada pahalanya. Tapi sah. Merokok itu halal saja, makruh tapi. Kata istrinya, bau. Menghinakan istrinya. Ya terima aja, emang tercela, makruh. Tapi meninggalkan itu, berpahala. Mengerjakan tahajud, sunat. Nggak wajib, nggak tahajud juga nggak apa-apa kok. Ya bodoh aja, nggak pernah tahajud. Nggak pernah baca Quran, nggak pernah sodako. Bodoh. Itu sunat. Gitu. Minuman keras haram, pacaran haram, selingkuh apalagi, apapun alasannya, Jadi pulangnya kemana ini? Ke surga atau ke neraka? Kenapa? Di dunia dihisab. Maka Allah berikan petunjuknya. Berupa apa? Rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Bentuknya syariat. Datangnya tersinggung. Dinasihatin tersinggung, mikir. Habis mikir menolak, sesat, adzalallah. Habis tersinggung mikir, nerima, barokah. Gitu. Maka warung ini nggak jadi tutup. Tadinya dia capek, bete, pengen pindah. Bahkan aku bilang gedein, karena ini kalau surur. Menyenangkan orang lain tuh ibadah besar kepada Allah. Sekaligus dapat keuntungan dagang di situ. Capek. Orang beriman itu capek itu ibadah bagi dia. Kapan istirahatnya? Di surga. Kalau nggak beribadah nggak capek. Bersenang-senang terus. Beribadah capek. Oh, capeknya itu menggugurkan dosa. Terjawab sudah. Dari mana asal manusia? Dari Allah. Untuk apa hidup di dunia? Beribadah kepada Allah. Kemana setelah mati? Kembali ke pangkuan Allah. Kalau nggak ke surga, ya ke neraka. Semua manusia itu. Ada pertanyaan? Hai cantik. Ibadah mengatakan cantik pada istrinya, mengatakan cantik pada pacar, haram jahat. Dosa. Dosa, nggak boleh. Baik, karena ada kesempatan waktu untuk tanya jawab, saya buka saja. Saya langsung bertanya, langsung dijawab. Seputar pekerjaan dan hambatan-hambatannya. Allah memaksa manusia malas. Allah memaksa manusia rajin. Allah memaksa manusia dusta. Allah memaksa manusia jujur. Manusia diberi akal. Dengan akalnya, dia mau jujur atau dusta, malas atau rajin, itu pilihanmu. Dihisab kamu atas itu. Ya Allah cuma menyaksikan saja. Jadi kita enggak, ya aku kan udah ditakdirkan Allah jadi perempuan. Aku ditakdirkan Allah jadi laki-laki. Perempuan jadi dan laki-laki tidak berdosa. Jadi perempuan, jadi laki-laki ganteng, tidak berpahala. Jadi perempuan, jadi laki-laki cacat, enggak berdosa. Tapi jadi perempuan dan laki-laki harus tunduk pada syariat. Nah itu aja. Nah, bekerja menurut syariat itu wajib bagi laki-laki. Bagi wanita, mubah. Tidak ada pahalanya. Ibahah, mubah. Bagi wanita mengurus bayi, mengurus anak, itu hadonah. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita. Hadonah istilahnya. Laki-laki memandikan anaknya, mengurusi anak ketika istrinya sakit, itu amal soleh saja, bukan kewajiban. Nah, gitu. Jadi dua-dua makhluk manusia, laki perempuan ini punya hak yang sama untuk mencapai derajat takwa dan ahli surga. Kerja, uangnya dipakai judi. Waduh, bodoh sekali. Al-wasilatu ilal harami haramun.
segala wasilah yang mengantar kamu kepada keharaman, maka haram wasilah itu. Maka saya berhenti dari dunia artis. Setiap aku naik panggung, pasti orang bersorak-sorak itu, memuja-muja lagi. Manusia itu tidak layak dipuja loh. Memuja itu yang paling tinggi bersujud kepada Allah, yang paling rendah, paling ringan bertasbih, subhanallah gitu. Nah, manusia itu tidak layak dikagumi. Nah, kalau dikagumi, dia balikan ke Allah, alhamdulillah gitu. Nah, selama jadi artis, waduh, luar biasa itu, selalu ingin dikagumi. Tanya aja yang tadi bersolawat, pasti agak grogi gitu. Kenapa? Karena takut salah gitu, takut aduh gak sempurna gitu, malu gitu. Kenapa? Karena gak ikhlas. Karena ingin mendapat ridho manusia itu, nggak ingin mendapat ridho Allah. Nah, itu terjadi pada diri saya itu seperti itu, selalu ingin dipuja. Apa ada artis lain lagi, wah benci, bersaing rasanya. Ternyata setelah jadi mubalik, muncul itu sama dengan perasaan di zaman artis, tapi sudah tahu kunci-kuncinya gitu. Bagaimana mengusir perasaan-perasaan itu. Penyakit di hati itu 5 ya. Riya, sum'ah, ujub, takabur, manna. Itu datang kepada siapa saja tiap detik. Riya itu biasanya nggak rajin sholat, kalau ada bosnya, ada temannya, ada apa jadi rajin biar kelihatan, itu riya. Tapi kita nggak bisa nuduh, wah riya nih orang. Gitu. Kalau mau tahajud, mau sedekah, pengennya dilihat orang gitu. Wah riya kamu, enggak. Yang tahu riya itu Allah dan kamu. Kamu tuh di hatimu itu. Kalau riya itu muncul, cepat hapus. Sifat astagfirullah, ya Allah, niatku bukan itu. Niatku tahajud, bersedekah, berinfak tuh ingin mendekatkan diri kepadamu. Niatku sholat tepat-tepat waktu, awal-awal waktu, rajin tuh bukan pengen dilihat teman-teman, tapi memang bukan karena aku ustadz, tapi memang aku ingin lebih dekat denganmu gitu. Tapi pas melakukan itu, biar mereka tahu aku ini rajin. Nah, itu riya, itu menghapus amal itu. Istighfar cepat. Luruskan niatnya dalam menghadap kepada Allah saja. Ada ujub, merasa lebih dari yang lain gitu. Tapi nggak ngomong, di hati aja. Di hati aja. Nah, kayak gitu. Aku bisa, aku lebih dari dia. Itu ujub itu. Itu menghapus amal juga. Kalau ibu-ibu biasanya lihat-lihatan apa tas gitu. Tasku lebih mahal. Itu ujub. Kalau takabur, menolak kebenaran. Wah, golongannya beda sama gua, beda sama golongan kita, lain. Pada benar yang dibawa. Baru ngaji udah dakwah kayak gitu. Pada benar yang disampaikan. Itu takabur itu. Ada lagi manna. Manna itu suka mengungkit-ungkit kebaikan. Oh, kalau nggak saya nggak ke Jepang gitu. Nggak bisa diterima kerja di sini kalau nggak saya. Saya loh. Ada lagi sum'ah. Sum'ah itu, ngapain sih kamu kok lemas gitu? Biasa tadi malam kurang tidur. Kenapa? Tahajud. Oh, tahajud. Jadi pada tahu gitu. Yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu gitu. Kenapa? Karena memang kamu ingin ngomong dan di hatimu ingin orang tahu aku berbuat kebaikan itu. Nah, itu sum'ah. Dan di dunia artis itu merasuk pada diri saya. Setelah saya jadi mubalik, sama aja. Ya Allah. Ya akhirnya apa? Ilmunya, kalau tidak istighfar, kemudian kita meluruskan niat. Niatku ini hanya untuk ibadah saja. Begitu aja bisa celaka. Apalagi bekerja, nilainya ibadah, duitnya pakai judi, pakai mabok, pakai bersenang-senang. Wah, Masya Allah. Judi yang paling ringan tapi dosa juga. Nonton bola di televisi, yang kalah bikin kopi, judi udah itu. Dosa itu sudah. Jadi kalau nonton aja. Nonton, gol, wah bagus. Gol kesini bagus juga. Dukung salah satu, nah itu subhan. Itu bisa haram juga itu. Nah, nontonnya sampai 2 jam. Umurnya hilang 2 jam. Tapi nggak dapat pahala, juga nggak berdosa. Cuman hilang aja sia-sia gitu.
Tapi 2 jam berzikir, lain. 2 jam bersolawat, lain. 2 jam ngaji, wah, jauh lebih besar lagi pahalanya. Habis sholat nih, wajib, duhur. Selesai duhur, ini ada pengajian nih. Nggak wirid, nggak zikir, langsung ngaji lagi. Kenapa? Karena ini wajib. Wirid sunat, tinggalkan yang sunat, kerjakan yang wajib. Khotib lagi khotbah, baca Quran aja nggak boleh. Betul? Banyak orang sahun. Orang sahun itu penghuni neraka wail ya. Siapa? Khotib berkhotbah, dia berzikir. Dia mengerjakan ibadah sunat, mengabaikan kewajiban mendengar khotib. Tuh, ibadah saja bisa tergelincir kalau nggak tahu makna ibadah. Nggak tahu aturannya, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Nah, mabok, minum, judi, berzina itu dosa, haram itu. Wajib ditinggalkan. Lu nggak bisa baca Quran, Ustaz. Belajar. Nggak bisa, nggak dosa. Yang wajib itu belajarnya, bukan pinternya. Bukan kaya yang diwajibkan, bekerja. Nah itu. Bekerja itu mulia. Maka Rasulullah mencium tangan lelaki yang sedang lewat. Inilah ahli surga. Langsung berdiri, langsung diambil tangannya, dicium. Ya Rasulullah, siapa dia? Dia lelaki yang dengan susah payah menafkahi dirinya, keluarganya dengan tangannya. Bukan dengan mencuri, bukan dengan korupsi. Artinya dengan tangannya itu dengan cara yang diridhoi Allah. Sampai tangannya kasar karena dia itu penjual kayu bakar. Nyarinya susah. Dan dia menafkahi dirinya, anak dan keluarganya dari tangannya. Bukan dari tangan orang lain. Nyogok, kerja tangan orang lain. Gitu. Berapapun penghasilanmu, itu gak ada hubungannya dengan kerja keras. Kerja dong biar kaya, nggak ada hubungannya. Kerja keras dan hasil itu nggak ada hubungannya. Teman saya itu kerjanya santai, dia nggak bisa ngumpulin uang buat pergi haji. Kadang-kadang iri dia sama teman-temannya. Wah, aku mau cari kerjaan yang bisa aku pergi haji. Pak Arman, jangan gitu. Kalau Allah sudah memberikan rezeki itu al-ato, dipaksa oleh Allah. Gak mungkin, jangan kufur begitu. Dia karyawan di PTN. Terus ngaji, mulai agak menyadari dan sebagainya. Dipecat. Jengkel dia. Saya termasuk orang yang kena mutasi, kena pengurangan jumlah karyawan di PTN. Itu ujian dari Allah. Karena udah mulai ngaji gitu ya. Mulai dialog ngaji. Karena dia dipecat, dapat pesangon. Dari pesangonnya itu dia bisa menyelesaikan bangunan rumahnya dan pergi haji dengan istrinya berdua. Pergi haji. Tuh, apakah dari kerja keras? Enggak. Ada orang dapat warisan, dia kerja keras, tokonya kebakaran. Gajinya dirampok. Ya. Ada lagi yang memiliki harta tapi ke neraka gitu. Dia dapat harta tapi bukan milik dia, milik setan. Dia beliin minuman keras, dia berjudi. Tuh kan capek, udah capek-capek kerja nggak kaya-kaya, malah ke neraka. Jadi nggak ada hubungannya kerja keras dengan hasil. Nah, bekerja keras itu ibadah gitu. Masalahnya kerjanya apa? Di pabrik apa nih? Kalau teknologi itu halal itu. Kerja keras itu ibadah. Kerja keras, perbuatan yang paling baik adalah jihad. Di bawahnya sedikit dakwah. Bekerja sambil dakwah, wah double. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Saya Ari. Hari. Kurang A doang. Tapi saya bekerja di Jepang kurang lebih baru 11 tahun di sini. Lama banget. Yang ingin saya tanyakan dokter, selama saya bekerja di Jepang, saya melaksanakan sholat asar selalu digabung dengan sholat zuhur, Ustaz. Jadi sejauh mana batasan waktu untuk seorang musafir, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, ini fikih banget ya. Yang saya pahami itu musafir itu mendapat rukhsah, yaitu menjamak mengqashar waktu asar ke zuhur, duhur asar, takdim atau takhir, maghrib isya, takdim maupun takhir. Kalau dia mukimin di situ, ya udah enggak. Jadi mungkin ngitungnya mukimin. Kapan mendapat license tinggal di situ? Ya kapan mendapat apa sih kalau di Amerika itu kartu hijau atau kartu apa? Tapi saya tinggal tetap di Jakarta, Pak Ustaz. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun saya selalu pulang ke Jakarta. Nah itu yang saya ada mukimin tuh batasnya 3 hari. Itu yang saya gitu, 3 hari. Imam yang lain pandangannya kan beda itu. Imam Malik itu sepanjang dia nggak pulang ke Iran, dia jamak terus. Itu orang Iran tuh kayak gitu. Itu imam mazhab. Nah sekarang Anda bermazhab kepada siapa? Mana yang mau diambil? Gitu. Kalau ingin kehati-hatian, nggak usah cari alasan. Rukhsah, fasad, batil, adil, syarat, mani, azimah. Ambil azimah, keutamaan. Walaupun dapat rukhsah, ambil keutamaan. Itu. Kalau diambil rukhsah itu Allah senang. Tapi kalau mengambil keutamaan, bahkan kita mencari nafkah di situ, itu mukimin itu. Cari nafkah kan di situ. Iya, kalau musafir kan nggak cari nafkah di situ, lewat, mampir di restoran Ani, jalan lagi, musafir, ente mah kerja. Jadi kalau tetap melakukan itu, saya tidak bisa mengharamkan dah. Yang jelas Anda tetap sholat kan gitu. Ya. Jadi kalau Anda mau mengambil gelisah selama 11 tahun ini, menurut saya ambil azimah. Toh sempat kan selalu mengambil azimah itu. Kalau saya kan mukimin, kalau saya kan musafir, baru datang mau sholat maghrib, waduh, apa namanya tadi? Enggak, saya ambil rukhsah. Kan mudah buat saya. Tapi bagi mukimin, bagi yang bekerja di sini, itu ukurannya tuh kerja loh, kerja di situ, itu mukimin. Bukan KTP, bukan. Karena negeri Islam itu tidak ada KTP. Negeri Islam itu terbentang dari Maroko sampai Merauke, dari Perancis Selatan sampai negeri Cina. Maka Imam Nawawi Al-Bantani ke Mekah, itu dia bertahun-tahun di sana tidak diusir. Karena Banten dan Mekah itu seperti Jakarta, Cianjur gitu. Nah sekarang negeri Islam terpecah jadi 50 negara kecil. Jadi ke Mekah aja harus pakai paspor, pakai ID yang lain gitu. Nah pemisahan itulah yang menjadikan rancu bahwa ini keluar negeri nih. Padahal masih di negeri kaum muslimin itu. Keluar negeri itu ke Jepang nih, luar negeri memang. Tapi kalau cuma lewat ke Jepang balik lagi, misalnya 5 hari, 10 hari kan berjalan terus tidak bekerja, saya kira itu bukan mukimin. Saya bukan mukimin, kalau saya kan jalan terus lagi. Paling 3 hari di Jepang, di Tokyo, jalan lagi ke Hamamatsu, nanti kemana lagi, balik lagi ke Osaka, balik lagi. Ada yang berpemahaman keluar dari rumahnya, baru keluar saja sudah bisa merukhsah. Beberapa teman saya seperti itu masalah furu'iyah. Tapi kalau menjikapi antum 11 tahun, wah yang mukimin lah. Dan kalau ada pertanyaan seperti itu, lagi ada penjelasan, tidak usah berdebat. Karena itu masalah furu'iyah. Yang kita debat, saya boleh sholat apa enggak? Nah itu, wajib sholat gitu. Saya bekerja sampai susah sholat, bisa di situ juga bisa. Kamu buat kompas itu diarahkan ke kiblat. Ya. Kalau dari Jepang nih arahnya 100 ya, angka 100 derajat itu arah kiblat. Jadi selalu tidak lepas dari wudhu. Ya. Setiap saat itu, habis pipis wudhu, habis ngapain wudhu, ragu-ragu wudhu. Setiap saat itu. Jadi ketika sedang bekerja, waktunya sebentar, begitu waktu istirahat, sholat. Jadi tempatmu itu bekerja.
gelar koran kayak sajadah yang kamu miliki, sholat di situ, kemudian istirahat makan sebentar, balik lagi. Subhanallah. Kalau yakin saya ini mukimin, apa yakin saya ini musafir ya, bisa dijamak, tapi kan kerja tuh di situ gitu. Udah kerja ya mukimin sudah. Ya, ada alasan nggak sholat? Saya nggak bisa sholat, saya sakit, duduk sudah susah payah, tidur, telentang, nggak bisa bergerak, ngedip. Dengan isyarat ruku, sujudnya ngedip. Udah nggak bisa ngedip, oh mati. Orang lain yang sholatin. Sampai dikubur, selesai sholat dia. Jadi nggak boleh berhenti sholat itu. Kecuali wanita haid, nggak boleh maksain sholat. Yang lain? Ibu-ibu? Poligami? Saya mau tanya, Pak. Iya. Ada orang Jepang tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Jepang bertanya, kenapa ikan tidak ada kata haram? Kenapa babi atau di sini kan kita makan ayam tuh harus ada cap halalnya. Jadi kalau di tempat-tempat supermarket yang biasa itu kan kita nggak boleh beli daging sapi, itu kan nggak bisa beli. Jadi Jepang itu bertanya, kenapa mesti daging aja? Kok ikan itu ada dagingnya, kenapa ikan tidak? Seperti itu. Ya susah menjawab mereka kalau imannya nggak sama. Itu kan iman yang menjawab itu. Jadi diajak ke iman. Tadi itu ceritain, kamu tahu nggak yang menciptakan kamu siapa? Sampai dia sadar itu. Nah, yang mengharamkan tuh dia yang menciptakan itu. Iman kepada Allah, kepada malaikat yang membawa Al-Quran, kepada Quran. Ketika dia beriman itu baru bisa menjawab. Maka kalau kita menjawab pertanyaan orang non-muslim atau apa, itu hanya akan berdebat saja. Tapi Pak Ustaz, dia itu sudah masuk Islam. Oh, berarti dia enggak, Sudah masuk Islam. kurang iman kepada Quran. Dia baru kira-kira sebulan masuk Islam. Oh, baru. Jadi dia tuh belum mau patuh banget dia Ah, sama iya, Islam. patuh. Kan pertanyaan dia tuh belum terjawab gitu. Ya karena ini diperintahkan Allah gitu. Nanti kan di situ ada ilat. Oh, karena babi ini mengandung cacing pita. Bukan itu. Ini kepatuhan gitu. Bukan karena cacing pita, bukan karena yang lain-lain. Dilarang, udah gitu. Nah, kamu beriman gak kepada Quran gitu. Ya kalau dia masuk Islam bisa saja dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi orang Islam itu kan ada yang terkategori munafik, apa? Fasik, zolim kan gitu. Nah, ini mu'alaf ini perlu pembinaan. Jangan kan mu'alaf, yang muslimnya banyak ini masih pacaran juga. Masih suka judi juga. Nonton bola judi kan. Jadi itu adalah bukan split ya. Pemahaman dia tentang Al-Quran, keyakinannya dia kepada Al-Quran. Karena kalau orang takwa itu ada kriterianya 4. 1, menurut Imam Ali, orang takwa itu al-khauf minal jalil. Kalau yang tadi dia muslim, gitu. Ya orang beriman, orang beriman tuh dijamin masuk surga, pasti sudah. Siapa Tuhanmu? Tanya ke dia. Allah kan? Yakin dia? Jangan-jangan belum yakin. Tanya dulu itu dulu. Kalau sampai dia itu masuk Islam karena dia inginkan sesuatu. Ya dia dapat sesuatu itu. Dia tidak dapat imannya. Makanya siapa yang berhijrah karena wanita, dia hanya mendapat wanita. Siapa yang berhijrah karena ingin dapat nama, dia hanya dapat nama. Nah, orang ini mati di Bukit Uhud. Perang. Hitung kata Rasulullah. Siapa yang syahid? Dihitung 71 ya Rasulullah. Hancur kaum muslimin itu. Tidak. Hitung lagi. Malaikat ikut menghitung. 71. Jenazah 71. Tidak, kata Rasulullah. Yang ini tidak syahid. Dia berperang, berjihad karena ingin tercatat namanya kalau mati sebagai pahlawan. Bukan membela Rasulullah, bukan membela agama Allah. Gitu. Apalagi ini nanya, kenapa
Oh mesti, kenapa itu? Berarti itu ada belum keyakinannya belum mantap. Itu aja, nggak usah repot. Jadi gimana dong? Ya, Apa? ya kamu mesti memperdalam imanmu dulu. Kamu nggak beriman kepada Al-Quran. Jadi Tuhanmu itu yang kamu ucapkan syahadat itu melarang kamu makan babi. Oh nggak bisa. Nah itu nggak bisa dengan teori-teori lain. Taat enggak. Seperti poligami 2, 3, 4 gitu. Poligami itu bagi wanita itu taat enggak. Cuma itu aja. Bagi laki-laki di situ ada hukum-hukum. Kalau nggak adil, wah celaka. Maka berat banget itu. Gitu. Seperti itu. Jadi wanita itu hati-hati kalau sampai gak suka aku. Oh bisa kafir itu. Kalau betul yakin benci kepada ayat itu. Nah sama orang ini berarti imannya kepada Quran ini split. Jadi tidak usah dijawab. Ada pertanyaan, kenapa sih perempuan mesti berjilbab? Nah, itu ayat gitu. Kalau menjawab pertanyaan itu muter karena imannya tidak kepada ayat yang ditanya itu. Gak usah repot-repot menjawab dia. Ya udahlah, pokoknya kamu nggak paham. Gitu aja. Karena kita juga nggak paham kan jelasin ke dia. Nah iya, malah debat-debatan. Suruh aja dia ke ustadz gitu. Karena hubungannya dengan jual beli ya. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ali bin Abi Thalib. Ini Ustaz, tadi yang kriteria takwa kan baru disebutkan 1, Oke. katanya ada 4, kurang 3. Cerdas. Terus yang nomor 2 mengenai tadi 5 penyakit hati tadi. Ya. Apa tips untuk supaya penyakit hati ini tidak kambuh atau tidak tumbuh dalam hati kita? Baik. Baik. Takwa menurut kitab Nasoihul Ibad, nasihat kepada orang ahli ibadah. Itu takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ta, kof, waw, ya. Ta itu tadorru. Kependekan dari orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Apa? Sholat. Jadi orang nggak sholat itu orang yang tidak takwa. Filosofi sholat itu, Ibu, Bu Ani, gimana kalau suamimu mencolek pipimu? Bangun sayang gitu, bangun tidur. Bangun sayang, suka nggak kira-kira? Seneng banget. Udah jarang Ustadz sekarang. Malah tongkatnya yang gitu-gituin aku. Tapi kalau suamimu mencolek kamu dengan kakinya, pipimu dicolek papi. Sayang bangun. Marah gitu kan. Padahal apa sih mulianya wajahmu itu ketika kamu menunduk bersujud kepada Allah? Kakimu, wajahmu, tanganmu, dengkulmu setara dengan tanah. Bentuknya sujud itu seperti itu. Pantatmu jauh lebih tinggi di hadapan Allah. Ketika kamu meninggikan Allah, tersungkur di hadapannya. Jadi dia itu merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau ruku, pantat dan kepala masih sama. Hewan itu sama. Makan dari situ, keluar juga sama. Derajatnya sama itu. Ini lebih rendah lagi. Gitu ya. Jadi orang yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. 2. Itu qaf ya, qanaah. Menerima apa saja yang datang dari Allah, baik ataupun buruk. Mantap aja gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat nih, mantap. Ini haram, tinggalkan. Pacaran haram, tapi dia menggapai-gapai ingin dipacari. Wadul basor. Dipecat, terima aja, enteng aja rasanya, biasa aja gitu. Qanaah. Ya. Mantap imannya, nggak goyah. Dipecat iman mantap, nggak dipecat imannya mantap. Kaya raya mantap aja imannya gitu. Qanaah gitu. Qanaah itu yakin banget gitu hidup. 3. Waro. Hati-hati. Apa saja yang makruh dia tinggalin gitu. Kalau yang haram udah nggak usah ditanyain ya. Orang takwa itu karena imannya kepada Allah dia meninggalkan yang haram.
Karena imannya kepada Allah, dia laksanakan yang wajib. Tapi yang makruh-makruh dia tinggalkan. Padahal halal itu. Yang